Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah Nusantara. Sedulur Babat Kediri, hari ini kami mengajak panjenengan semuanya menelusuri jejak peradaban masa lalu yang masih berdiri tegak di tanah Kediri, sebuah situs sunyi yang menyimpan cerita agung tentang leluhur, spiritualitas, dan kebesaran masa lampau. Candi Dorok, salah satu peninggalan bersejarah yang syarat makna dan misteri. Di balik batu-batu tua yang sederhana, Candi Dorok menyimpan kisah tentang kehidupan, kepercayaan, serta perjalanan panjang Kediri sebagai wilayah yang kaya akan warisan budaya. Bersama channel Babat Kediri, kita akan mengulas sejarahnya, babatnya, hingga nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Maka tetaplah bersama kami, simak sampai akhir dan mari kita rawat sejarah agar tak hilang ditelan zaman. Sugeng Mirsani. Inilah kisah Candi Dorok Kediri bersama Babat Kediri. Sedulur Babat Kediri, sebelum melanjutkan kisah Candi Dorok yang penuh nilai sejarah ini, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya agar panjenengan tidak ketinggalan cerita-cerita babat, situs candi, makam leluhur, dan jejak sejarah Kediri lainnya. Dengan subscribe, panjenengan ikut berperan dalam nguri-nguri sejarah dan budaya Nusantara, khususnya warisan Kediri, agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi selanjutnya. Terima kasih atas dukungan panjenengan semua. Salam budaya, salam sejarah, Babat Kediri. Candi Dorok merupakan salah satu situs peninggalan masa klasik yang berada di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Keberadaan candi ini menjadi bukti bahwa wilayah Kediri sejak masa lampau telah berkembang sebagai kawasan yang memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan dan spiritual masyarakatnya. Secara historis, Candi Dorok diperkirakan berasal dari masa Hindu-Buddha dengan latar waktu yang berkaitan dengan kejayaan Kerajaan Kadiri atau periode sesudahnya, sekitar abad ke-11 hingga abad ke-13 Masehi. Perkiraan ini didasarkan pada bentuk batuan andesit, teknik penyusunan, serta karakter bangunan yang sederhana namun sakral, khas bangunan keagamaannya pada masa tersebut. Nama Dorok diyakini berasal dari lokal oleh masyarakat sekitar, sebagaimana banyak candi lain di Jawa yang namanya tidak selalu tercatat dalam prasasti, melainkan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Hingga kini, belum ditemukan prasasti yang secara eksplisit menyebutkan nama Candi Dorok, sehingga rekonstruksi sejarah banyak mengandalkan kajian arkeologis dan tradisi lisan setempat. Candi Dorok diduga berfungsi sebagai bangunan suci atau tempat pemujaan, kemungkinan berkaitan dengan pemujaan terhadap dewa-dewa Hindu, atau sebagai tempat ritual keagamaan masyarakat pada masanya. Letaknya yang berada di kawasan yang relatif tenang memperkuat dugaan bahwa candi ini memiliki fungsi spiritual, bukan sekedar bangunan monumental. Dalam perjalanannya, seiring runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, fungsi candi perlahan ditinggalkan. Alam dan waktu kemudian menutupi keberadaannya, hingga akhirnya Candi Dorok kembali dikenal sebagai situs bersejarah oleh masyarakat dan pemerhati budaya. Kini, meskipun Candi Dorok tidak berdiri utuh seperti candi-candi besar lainnya, keberadaannya tetap memiliki nilai sejarah yang tinggi. Candi ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang Kediri sebagai tanah yang kaya akan peradaban, spiritualitas, dan kebudayaan. Melalui pengenalan dan pelestarian Candi Dorok, generasi masa kini diajak untuk memahami bahwa kejayaan masa lalu Kediri
tidak hanya tercatat dalam babat dan cerita, tetapi juga tertanam nyata pada batu-batu peninggalan leluhur. Candi Dorok di Kabupaten Kediri telah dikenal oleh masyarakat setempat sejak lama sebagai tumpukan batu-batu tua yang berada di area persawahan. Namun, keberadaannya baru mendapat perhatian secara resmi pada awal abad ke-20 ketika dilakukan pendataan peninggalan purbakala di wilayah Jawa Timur pada masa kolonial Belanda. Sejak saat itu, Candi Dorok mulai dicatat sebagai situs bersejarah, meskipun hingga kini belum ditemukan catatan pasti mengenai tahun penemuan pertamanya secara detail. Dalam penuturan masyarakat sekitar, memang beredar kisah bahwa seorang petani menemukan susunan batu andesit saat hendak mengolah lahan atau menanam bibit melinjo. Batu-batu tersebut kemudian dianggap tidak biasa karena tersusun rapi dan berbeda dari batu alam biasa. Dari situlah muncul kesadaran bahwa lokasi tersebut merupakan peninggalan kuno. Candi Dorok tidak hanya dipandang sebagai peninggalan fisik dari masa lalu, tetapi juga sebagai simbol spiritual dan filosofi kehidupan masyarakat Kediri kuno. Meski tidak ditemukan prasasti yang secara langsung menjelaskan maknanya, filosofi Candi Dorok dapat ditafsirkan melalui bentuk, letak, dan konteks zamannya. Secara filosofis, Candi Dorok melambangkan hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Bangunannya yang sederhana menunjukkan ajaran tentang kerendahan hati bahwa kesucian tidak selalu diwujudkan dalam kemegahan, melainkan dalam niat dan ketulusan ritual. Letak Candi Dorok yang berada di lingkungan alam terbuka mencerminkan pandangan hidup masyarakat Jawa kuno yang menempatkan alam sebagai ruang sakral. Candi menjadi titik pertemuan antara dua dunia nyata dan dunia spiritual, tempat manusia memohon keseimbangan hidup, keselamatan, serta kesuburan tanah. Di sudut pandang kepercayaan Hindu-Buddha dimaknai sebagai miniatur kosmos. Susunan batu yang bertingkat menggambarkan perjalanan jiwa manusia dari dunia profan menuju alam yang lebih suci. Setiap batu seakan menjadi pengingat bahwa hidup adalah proses naik menuju kesempurnaan batin. Nama Dorok dalam penafsiran filosofis sering dikaitkan dengan makna kekuatan dasar atau penopang, yang menandakan bahwa candi ini berfungsi sebagai pondasi spiritual bagi masyarakat sekitar. Candi Dorok menjadi simbol penjaga keseimbangan desa dan wilayah Kediri pada masanya. Candi Dorok memiliki bentuk arsitektur yang sederhana, mencerminkan fungsi candi-candi kecil pada masa Hindu-Buddha di wilayah Kediri. Tidak seperti candi besar yang megah dan penuh relief, Candi Dorok lebih menonjolkan kesakralan melalui kesederhanaan bentuk dan tata ruangnya. Bangunan Candi Dorok tersusun dari batu andesit, bahan batu utama yang umumnya digunakan pada bangunan candi di Jawa Timur. Batu-batu ini dibahat dengan teknik sederhana namun presisi, kemudian disusun tanpa menggunakan perekat, melainkan mengandalkan sistem kunci dan berat batu itu sendiri. Secara struktur, Candi Dorok diduga hanya memiliki bagian kaki dan tubuh candi, sementara bagian atapnya kemungkinan sudah runtuh atau tidak pernah dibangun secara kompleks. Susunan batunya membentuk teras atau undakan rendah yang menandakan fungsi ritual sederhana, mungkin sebagai tempat pemujaan lokal atau candi desa. Batu-batu candi disusun rapi dengan pola horizontal, menunjukkan pemahaman teknik bangunan yang matang. Beberapa batu memiliki bekas pahatan polos tanpa ornamen rumit, memperkuat dugaan bahwa Candi Dorok
mengutamakan fungsi spiritual, bukan kemegahan visual. Orientasi bangunan diperkirakan mengikuti arah mata angin tertentu, sebagaimana tradisi candi Hindu-Buddha yang memandang arah sebagai simbol kosmologis. Meskipun tidak sepenuhnya utuh, susunan batu yang tersisa masih memperlihatkan tata letak yang teratur dan terencana. Secara keseluruhan, arsitektur Candi Dorok mencerminkan kesederhanaan, kekuatan struktur, dan nilai sakral, menjadi bukti bahwa bangunan suci tidak selalu diwujudkan dalam bentuk besar dan megah, melainkan melalui ketepatan makna dan fungsi. Sedulur Babat Kediri, dari batu-batu sederhana Candi Dorok, kita belajar bahwa sejarah tidak selalu berbicara lewat kemegahan, melainkan melalui jejak sunyi yang syarat makna. Candi ini menjadi saksi bisu perjalanan spiritual dan kebudayaan masyarakat Kediri pada masa lampau. Mari kita jaga, kita rawat, dan kita kenali warisan leluhur ini, agar tidak hilang di telan zaman, karena mengenal sejarah bukan sekedar menoleh ke belakang, tetapi juga meneguhkan jati diri untuk melangkah ke masa depan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Tetap bersama kami di channel Babat Kediri, menelusuri jejak-jejak sejarah, babat, dan kearifan lokal tanah Kediri. Sugeng dumugi, sampai jumpa di kisah video berikutnya.